DPR menaikkan gaji mereka di tengah rakyat kelaparan. Ucapkan kalimat itu perlahan dalam hati. Rasakan bagaimana darahmu mendidih. Rasakan bagaimana harga dirimu dipermainkan. Inilah kenyataan. Lembaga yang seharusnya menjadi wakilmu justru menjadikanmu bahan dagangan. Mereka duduk di kursi empuk, sementara engkau duduk di lantai rumah dengan perut kosong. Mereka mengangkat tangan serentak untuk gaji, tapi tangan mereka kaku ketika rakyat menjerit meminta keadilan. Bangsa ini tidak miskin sumber daya. Yang miskin adalah mentalitas para penguasa. Tanah kita subur, laut kita luas, langit kita kaya cahaya matahari. Tetapi rakyat tetap lapar, tetap terikat hutang, tetap dijadikan angka dalam statistik kemiskinan. Lalu engkau bertanya, mengapa ini terjadi? Karena engkau masih berharap pada mereka yang tidak pernah berharap padamu. Aku katakan dengan tegas, negara tidak akan menolongmu. DPR tidak akan menyelamatkanmu. Pemerintah tidak akan memberikan jalan keluar untuk kehidupanmu. Mereka sudah buta oleh kekuasaan, tuli oleh suara uang, dan lumpuh oleh kenyamanan kursi. Bangkit atau hancur, itu adalah pilihan yang ada di hadapanmu hari ini. Tidak esok, tidak lusa, hari ini. Dan pilihan itu tidak ada di tangan DPR, tidak di tangan presiden, tidak di tangan partai politik. Pilihan itu hanya ada di tanganmu. Ingatlah, sejarah bangsa ini tidak pernah digerakkan oleh mereka yang duduk di singgasana kekuasaan. Sejarah digerakkan oleh mereka yang berani berdiri dari tanah. Mereka yang darahnya menetes di jalanan. Mereka yang menolak untuk tunduk pada ketidakadilan. Tan Malaka pernah berkata, sebelum mencapai kemerdekaan politik, bangsa Indonesia harus mempunyai kemerdekaan pikiran. Dan aku ulangi 1000 kali, tanpa kemerdekaan pikiran, engkau hanya budak dengan bendera yang berbeda. Hari ini, engkau hidup di negeri yang katanya merdeka. Tetapi apakah pikiranmu merdeka? Atau engkau masih terikat pada televisi yang meninabobokkanmu? Masih percaya pada janji politik yang sama setiap 5 tahun? Masih menunggu belas kasihan dari kursi-kursi megah di Senayan? Jika jawabannya iya, maka engkau sedang berjalan menuju kehancuran. Bangkit berarti menolak untuk terus diperbudak. Bangkit berarti engkau memilih untuk berpikir, untuk disiplin, untuk menguasai hidupmu sendiri. Bangkit berarti engkau berhenti menyalahkan DPR, berhenti menyalahkan keadaan, dan mulai membangun kekuatan dari dalam dirimu. Karena sistem ini memang bobrok, tetapi engkau tidak perlu menjadi bobrok bersamanya. Lihatlah sekelilingmu, berapa banyak rakyat yang sudah menyerah, yang berkata, beginilah nasib kita, apa daya kita melawan mereka. Itulah kata-kata seorang pecundang. Itulah kata-kata yang ditanamkan penguasa agar engkau tetap diam. Padahal Tan Malaka pernah berkata, tetapi syaratnya hanya satu, jangan pernah menyerah pada kebohongan. Jangan pernah menjual pikiranmu pada propaganda. Jangan pernah menukar harga dirimu dengan selembar uang kertas. Inilah disiplin yang harus engkau pegang. Disiplin untuk bangun pagi ketika orang lain masih tidur. Disiplin untuk membaca ketika orang lain hanya menonton drama. Disiplin untuk bekerja keras ketika orang lain sibuk mengeluh. Karena dunia tidak peduli pada air matamu. Dunia hanya menghargai hasil dari perjuanganmu. Dan aku katakan, perjuangan itu bukan sekadar melawan DPR, tetapi melawan kebodohan, kemalasan, dan ketakutan yang ada dalam dirimu sendiri. Engkau tahu mengapa DPR bisa tertawa di tengah penderitaan rakyat? Karena mereka yakin rakyat tidak akan pernah bangkit. Mereka percaya engkau akan terus sibuk dengan hiburan murahan, sibuk bertengkar di media sosial. Aku katakan padamu, inilah saatnya membalikkan keyakinan itu.
Saatnya menunjukkan bahwa rakyat Indonesia bukan sekedar angka dalam survei, bukan sekedar penonton dari drama politik, bukan sekedar objek penderita dari kebijakan. Kita adalah subjek sejarah. Kita adalah penulis masa depan. Kita adalah api yang tidak bisa dipadamkan, meski mereka menutupinya dengan kebohongan, meski mereka menekannya dengan undang-undang, meski mereka menindasnya dengan kekuasaan. Bangkit berarti engkau belajar. Belajar dari sejarah, belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan. Tan Malaka pernah berkata dalam Madilog, berpikir logis dan ilmiah adalah senjata utama untuk menghancurkan kebodohan dan penindasan. Maka, gunakan pikiranmu sebagai senjata. Jangan biarkan emosi membutakanmu. Jangan biarkan propaganda mengendalikanmu. Jangan biarkan kebencian membuatmu kehilangan arah. Karena revolusi sejati dimulai dari dalam dirimu. Revolusi sejati bukan hanya menurunkan DPR, tetapi menurunkan kelemahan dalam dirimu. Revolusi sejati bukan hanya menghancurkan kursi kekuasaan, tetapi menghancurkan belenggu dalam pikiranmu. Dan ketika engkau sudah bebas dari belenggu itu, tidak ada kekuasaan di dunia ini yang bisa menundukkanmu lagi. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Apakah engkau masih ingin melihat wajah yang sama di televisi, mendengar janji yang sama di panggung politik, merasakan lapar yang sama di dapur rumahmu? Ataukah engkau ingin melihat dirimu sendiri berdiri dengan bangga, mandiri, kuat, tidak lagi bergantung pada belas kasihan DPR? Pilihan itu ada di tanganmu. Bangkit atau hancur, tidak ada jalan tengah, tidak ada kompromi, karena sejarah tidak pernah menulis nama mereka yang setengah-setengah. Sejarah hanya menulis nama mereka yang berani. Aku tahu, kata-kata ini mungkin menusuk hatimu. Aku tahu, sebagian dari kalian merasa marah, sebagian merasa takut, sebagian merasa tidak mampu. Tetapi justru disitulah letak kekuatanmu. Karena rasa marah bisa menjadi energi. Rasa takut bisa menjadi keberanian. Rasa tidak mampu bisa menjadi tekad untuk belajar. Aku pernah berkata, idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki pemuda. Dan aku masih percaya itu benar. Karena ketika DPR menjual idealismenya demi gaji yang lebih tinggi, ketika partai menjual idealismenya demi kursi kekuasaan, hanya pemuda yang tersisa dengan nyala api murni di dadanya. Tapi, apa gunanya api jika hanya jadi cahaya kecil yang cepat padam? Api itu harus kau besarkan, harus kau jaga dengan disiplin. Harus kau gunakan untuk membakar segala kebodohan dan ketidakadilan yang menindas rakyatmu. Bangsa ini tidak kekurangan pemuda cerdas, tidak kekurangan pemuda berani, tidak kekurangan pemuda bermimpi. Yang kurang adalah pemuda yang berdisiplin, yang sanggup membaca ketika yang lain tidur, yang sanggup bekerja keras ketika yang lain mengeluh, yang sanggup mengatur pikirannya dengan logika, bukan sekadar emosi. Karena aku sudah melihat, di Madilog kutuliskan, logika harus dipakai sebagai pedang untuk memutus belenggu mistik, tahayul, dan segala kebodohan yang mengikat bangsa ini. Hari ini, belenggu itu bukan lagi penjajah asing, tetapi korupsi yang dihalalkan, kebohongan yang dibungkus manis, dan DPR yang berani menaikkan gaji di hadapan rakyat yang lapar. Engkau pun bisa menjadi Tan Malaka di zaman ini. Tidak perlu duduk di kursi DPR, tidak perlu menjadi presiden. Cukup menjadi manusia yang berpikir, yang berdisiplin, yang berani berkata, "Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan menjadi korban.
Aku tidak akan membiarkan generasiku dirampok oleh penguasa yang tamak. Dan jika jutaan rakyat berkata demikian, maka DPR tidak akan berani lagi menertawakan kita. Mereka akan gemetar, bukan karena kita melempar batu, tetapi karena kita melempar kebenaran. Mereka akan jatuh, bukan karena kita membakar gedung, tetapi karena kita membakar jiwa kita dengan semangat yang tidak bisa mereka padamkan. Bangkitlah, bangkitlah dengan pikiranmu, bangkitlah dengan disiplinmu, bangkitlah dengan keyakinanmu. Karena engkau tidak dilahirkan untuk menjadi budak, engkau dilahirkan untuk merdeka. Dan kemerdekaan itu bukan hadiah dari DPR, tetapi hak yang harus engkau rebut dengan keringatmu, dengan tekadmu, dengan hidupmu. Hari ini, di tengah kebobrokan DPR yang menaikkan gaji ketika rakyat lapar, aku tanya padamu, apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan terus menunduk, ataukah kau akan berdiri? Apakah kau akan terus mengeluh, ataukah kau akan bergerak? Apakah kau akan terus bergantung, ataukah kau akan merdeka? Bangkit atau hancur, pilihan itu ada di tanganmu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah tunduk, jangan pernah berhenti. Karena sejarah sedang menunggu jawabanmu. Bangkit atau hancur, pilihan itu selalu ada di tanganmu, bukan di tangan DPR. Jika api ini membakar jiwamu, jangan diam. Tekan tombol subscribe sekarang, bagikan pesan ini kepada mereka yang masih tidur, dan tuliskan di komentar. Tema apa lagi yang harus kita bongkar bersama agar bangsa ini tidak lagi menjadi korban, tetapi bangkit menjadi pemenang?